Ini adalah pertemuan ke-13 mengenai unsur terbentuknya kebudayaan. Nah, dalam materi ini kita akan lebih membahas bagaimana kebudayaan ini bisa terbentuk. Jadi dalam unsur pembentukan kebudayaan ini merupakan satu ilmu yang ditinjau dari antropologi, di mana tinjauan ini mendapatkan keterangan sejauh mana terlahirnya sebuah kebudayaan dari manusia. Nah, terlahirnya kebudayaan dari manusia ini beragam. Salah satunya ada beberapa. Yang pertama itu berdasarkan dorongan naluriah. Nah, dorongan naluri ini lebih kepada sebetulnya manusia ini telah menampakkan gejala-gejala atau pertanda bahwa dia merupakan makhluk yang berbudaya. Antara lain pada saat lapar ataupun haus, dia akan mengeluarkan tangisan kalau pada saat bayi, kemudian eee, sikap marah dan lain sebagainya itu secara tidak langsung adalah dorongan naluriah. Nah, dorongan naluriah ini memang secara tidak sadar terlahir semenjak kita lahir di muka bumi, sehingga ini merupakan bagian aspek paling dasar dari kebudayaan itu sendiri. Seperti rasa lapar, kalau rasa lapar dan haus tuh bayi pasti akan menangis. Nah, yang kedua ada dorongan indrawi. Yang disebut dengan dorongan indrawi adalah sebetulnya ini lebih kepada rangsangan menerima kondisi yang diterima oleh indera perasa kita atau indera kulit kita, indera perasa kita. Baik itu melalui kulit, kita tahu hawa dingin, kemudian bunyi-bunyian, bau dan lain sebagainya. Dan itu juga merupakan satu budaya tersendiri. Makanya kenapa tiap orang di wilayahnya masing-masing itu akan memiliki penciuman, kemudian penginderaan yang berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya. Yang ketiga, itu ada yang disebut dorongan akal. Ini apa sih yang disebut dengan dorongan akal? Nah, si dorongan akal ini dikategorikan sebagai potensi berpikir atau daya hayal. Nah, ini lebih kepada bagaimana cara kita menyalurkan cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa ini berupa jenis kreasi manusia untuk membentuk satu budaya materialnya, di mana melalui daya ciptanya manusia ini mampu melahirkan gambaran-gambaran yang mengandung arti tertentu untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasinya dengan siapa? Tentu berkomunikasinya dengan sesama atau dengan makhluk lainnya. Nah, makhluk lainnya siapa? Bisa jadi dengan hewan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa menciptakan kita bisa mencipta rasa dan karsa, maka otomatis manusia ini sudah mulai berpikir. Nah, berpikir bagaimana menciptakan segala sesuatu, bagaimana merasakan sesuatu. Yang keempat, ada yang disebut dengan dorongan religi. Dorongan religi ini lebih ke dalam manusia ini tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar akal pikirannya. Nah, seperti yang tidak bisa yang tidak bisa dicapai oleh manusia itu misalnya konsep ketuhanan, Tuhan itu ada di mana. Nah, ini yang tidak bisa tercover oleh ilmu pengetahuan manusia. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri, karena balik lagi, dengan bimbingannya manusia ini secara tidak langsung mengetahui dirinya sebagai manusia. Nah, jadi religi ini adalah lebih kepada ada hal-hal di luar kontrol manusia yang tidak bisa ditemukan oleh manusia itu sendiri. Nah, sedangkan pembentukan budaya ini dibagi menjadi 4 fase. Pertama ada fase instinktif, fase instinktif ini adalah dorongan pembentukan budaya itu semata-mata timbul dari naluri. Nah, naluri ini lebih kepada keinginan yang ada di dalam dirinya. Kemudian ada yang disebut dengan fase indrawi. Kalau fase indrawi adalah pembentukan budaya yang didorong oleh hasil penginderaan manusia pada alam sekitar. Misalnya tadi yang seperti Ibu bilang, kayak rasa panas, dingin, bebauan, itu merupakan salah satu bentuk dari terbentuknya fase indrawi, karena penginderaan yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian yang ketiga ada fase akal. Nah, fase akal ini meliputi apa saja? Kalau fase akal ini lebih meliputi bagaimana membentuk budaya dengan menggunakan pikirannya, seperti imajinasi untuk menciptakan budaya. Fase akal ini biasanya juga digunakan untuk seniman-seniman dalam menciptakan hasil karya lukis, patung, pahat, kemudian juga
musik, nah kesenian, nah itu biasanya menggunakan fase akal. Nah, lanjut ada yang disebut fase religi. Kalau fase religi ini adalah satu hal yang berdasarkan muncul dari Maha Pencipta, seperti dorongan nilai-nilai, kemudian ada ritual-ritual. Nah, ritual-ritual yang ada di masyarakat yang berkembang itu sebetulnya masuk ke dalam fase religi itu sendiri. Kemudian apa saja yang menjadi sifat hakikat kebudayaan? Nah, yang menjadi sifat hakikat kebudayaan yang menarik adalah sebetulnya setiap masyarakat ini memiliki kebudayaan yang beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, setiap kebudayaan ini berlaku umum bagi kebudayaan yang lainnya. Kenapa berlaku umum bagi budaya yang lainnya? Karena kebudayaan ini saling bersinergi antara satu budaya dengan budaya lainnya. Misal budayanya orang Jawa dengan budayanya orang Sunda itu mirip. Miripnya budayanya dari mana tuh, Bu? Miripnya adalah dari segi bahasa. Ada kata-kata yang mirip antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Atau misalnya pola perilaku, interaksi itu juga mirip antara yang ada di tanah Jawa sama yang ada di tanah Sunda. Nah, sifat kebudayaan ini dibagi menjadi 4. Nah, ada beberapa sifat kebudayaan. Pertama, kebudayaan itu pasti akan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, ya. Kebudayaan ini pasti tersalurkan oleh sifat manusia sendiri. Kemudian juga selain itu, yang kedua, kebudayaan ini juga terlebih dahulu lahir dari generasi sebelumnya, makanya disebut dengan tradisi. Kenapa dikategorikan tradisi? Budaya itu muncul karena memang sudah pernah ada sebelumnya, jadi turun-temurun. Jadi yang pertama itu karena interaksi manusianya menjadi perilaku, yang kedua karena tradisi yaitu turun-temurun, yang ketiga ini diwujudkan dengan tingkah lakunya. Nah, tingkah lakunya ini menjadi satu perilaku. Tingkah lakunya yang tadi kebudayaan ini kenapa bisa disebut sebagai satu tingkah laku? Kita biasanya akan mengikuti pola-pola perilaku di mana kita tinggal. Misal kalau kita tinggal di Bandung, ya kita akan mengikuti pola perilakunya orang Bandung. Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, kita akan mengikuti pola perilaku yang ada di Jakarta. Yang keempat, itu ada kebudayaan yang mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban. Nah, sebetulnya aturan-aturan yang mencakup kewajiban-kewajiban ini merupakan aturan-aturan yang disebut dengan nilai-nilai atau norma-norma. Nah, nilai-nilai atau norma-norma inilah yang dianut yang menjadi satu kewajiban yang memang tidak bisa dielakkan atau wajib diikuti oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, terus kita akan bahas tentang yang namanya masyarakat. Jadi masyarakat ini apa sih sebetulnya? Nah, masyarakat ini sebetulnya masyarakat ini lebih kepada sekelompok manusia yang hidup bersama. Masyarakat ini adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam satu periode waktu tertentu, mendiami satu daerah, dan akhirnya mulai mengatur diri mereka sendiri. Jadi, sederhananya, ketika sekelompok orang tinggal bersama dalam jangka waktu hidup yang lama, maka otomatis itu dikategorikan sebagai masyarakat. Nah, dalam masyarakat tersebut, maka otomatis akan menganut yang namanya nilai-nilai yang dipercaya oleh kebudayaan tersebut. Selain dianut oleh kebudayaan tersebut juga secara tidak langsung dia memiliki satu hal yang bersifat dalam artian kebudayaan ini tuh tidak bisa terpisah dari masyarakat. Jadi masyarakat ini akan membentuk nilai-nilai moral-moral atau kebudayaan-kebudayaan atau hal-hal yang terbiasa untuk melakukan satu kegiatan bersama yang dianut oleh masyarakatnya gitu. Jadi kita sederhanakan bahwa masyarakat ini adalah sekelompok orang yang hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang lama di suatu tempat dan membentuk satu unit sosial di mana itu menjadi nilai atau norma-norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kemudian bagaimana unsur terbentuknya masyarakat? Unsur terbentuknya masyarakat itu ada 3. Yang pertama, adanya interaksi sekumpulan manusia. Jadi masyarakat itu disebut sebagai masyarakat karena dia berinteraksi
satu sama lain. Sekumpulan manusia berinteraksi satu sama lain. 2, adanya kesamaan tujuan. Kenapa disebut kesamaan tujuan? Kalau misalnya dia tinggal dalam satu kelompok tersebut, tinggal bersama-sama, maka pasti tujuannya juga sama. Nah, tujuan yang sama ini maka bisa dikategorikan bahwa orang tersebut adalah masyarakat. Yang ketiga, adanya hukum dan norma yang berlaku. Masyarakat ini jika tidak punya hukum atau norma yang berlaku yang dianut dalam masyarakat tersebut, maka itu bukan dikategorikan sebagai masyarakat, tapi itu hanya dikategorikan sebagai kelompok. Kemudian ada yang disebut dengan unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini satu, ada orang banyak atau crowd. Ini biasanya dikategorikan berdasarkan mendiami satu tempat dengan jumlah orang yang banyak. Misalnya masyarakat Kota Bandung. Dia kan mendiami di satu wilayah. Wilayahnya apa? Bandung. Masyarakatnya apa? Masyarakat Bandung. Banyak. Nah, itu disebut dengan crowd. Kemudian apalagi yang menjadi unsur masyarakatnya, ada golongan dan sosial kategori di dalamnya. Sosial kategori ini seperti apa? Ada kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial ini baik dari kelompok sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, latar belakang. Ini yang dikategorikan itu dimasuk dalam masyarakat. Terus ada yang nanya, Bu, kalau misalnya kelompok masuk dalam unsur masyarakat nggak? Kelompok, walaupun dia punya nilai-nilai, kemudian terbagi dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka tidak mendiami satu tempat bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga jumlah orangnya biasanya tidak begitu banyak, ya, dibatasi. Kalau masyarakat itu bisa lebih dari 1.000 atau 2.000 penduduk, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana proses terbentuknya masyarakat. Proses terbentuknya masyarakat yang pertama, adanya pemenuhan biologis. Biologis ini seperti apa? Papan, sandang, pangan, rumah tempat tinggal ada, kemudian kebutuhan pokok ada, kemudian kebutuhan yang lainnya juga ada. Nah, ini kebutuhannya didapat nggak bersama-sama? Maksudnya didapatkan bersama-sama gini, masyarakat Bandung, terbentuknya masyarakat adalah bisa membangun tempat tinggal, kemudian bisa mendapatkan makanan, bisa mencari penghasilan. Nah, itu disebut dengan pemenuhan kebutuhan secara papan, sandang, dan pangan. Nah, yang kedua, ada kemungkinan untuk bersatu dengan manusia lainnya. Dalam artian ketika kita hidup bermasyarakat, baik itu lingkupnya RT, RW, kelurahan, kecamatan, ada satu keinginan bahwa kita hidup bermasyarakat yang mau tidak mau pasti kita akan bertemu dengan orang lain. Nah, ketika kita bertemu dengan orang lain, maka otomatis ada rasa ingin bersatu dengan manusia lainnya. Yang ketiga, itu ada rasa ingin bersatu dengan lingkungan, sadar penuh bahwa, oh saya ini memang bagian dari masyarakat Bandung, oh saya ini memang bagian dari masyarakat Jakarta, oh saya memang bagian dari masyarakat yang lain. Sehingga ketika kita punya perasaan merupakan bagian dari lingkungan tersebut, maka itu dikategorikan sebagai unsur terbentuknya masyarakat. Kemudian manusia merupakan ya manusia juga berproduksi, maka secara alami akan terbentuknya masyarakat kecil atau disebut dengan keluarga. Nah, masyarakat kecil ini memang terbentuk dari keluarga-keluarga kecil yang berkumpul menjadi banyak, maka dikategorikan sebagai masyarakat. Makanya kenapa dalam satu wilayah, misalnya di Bandung, itu pasti sanak saudaranya banyak, ya. Beda dengan merantau. Kalau merantau kan sanak saudaranya nggak ada. Kalau misalnya kita tinggal di satu masyarakat tersebut, pasti 2 rumah, ada rumah omnya, 2 rumah, ada rumah tantenya, 2 rumah, atau misalnya beda tempat tapi masih sama-sama di wilayah itu. Misalnya wilayah Bandung, tapi tantenya ada di Ciberem, ada yang di Cicadas, macam-macam. Itu yang disebut dengan inti. Jadi keluarga kecil ini membentuk menjadi satu masyarakat. Nah, dengan terbentuknya suatu kelompok masyarakat, maka akan mengurangi ancaman dan mempertahankan diri hewan. Jadi kalau misalnya sudah ada yang namanya masyarakat, maka otomatis ada keinginan
kita sebagai orang yang ada di masyarakat tersebut untuk saling melindungi satu sama lain, untuk mengurangi ancaman-ancaman yang terjadi. Misal kalau ada hewan buas ya, kalau rumahnya deket hutan tuh, entah itu misalnya ada monyet liar, kemudian ular liar dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana supaya kita tetap bertahan. Sebetulnya seperti itu. Nah, terus ada yang disebut dengan ciri-ciri masyarakat. Nah, ciri-ciri masyarakat ini ada pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Nah, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, tapi lama nggak bisa dibentuk masyarakat, tapi minimal ada 2 orang. Terus bergaul nih dengan waktu yang cukup lama, ya. Jadi tahu sebab akibatnya jika bergaul seperti apa. Kemudian jadi nanti tumbuh sistem ini lebih kepada aturan-aturan yang akan dibentuk. Kemudian bagaimana komunikasi yang dilakukan. Misalnya 2 orang, kemudian 2 orang ini menikah, kemudian setelah menikah punya anak, menikah lagi, dan sebagainya, berkumpul, nah itu disebut dengan si masyarakat. Kemudian juga si masyarakat ini penting bahwa dia harus sadar bahwa merupakan satu kesatuan dari kelompok tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, dia juga merupakan hidup bersama, bahwa sebetulnya masyarakat ini mau nggak mau, karena tadi dibilang di awal adalah masyarakat merupakan satu kelompok yang hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang lama, maka secara tidak langsung ya memang akan menimbulkan rasa kebersamaan itu ya, rasa kebersamaan untuk menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Nah, ini ada yang disebut dengan pranata sosial. Apa itu pranata sosial? Jadi, pranata sosial ini merupakan satu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas. Jadi, pranata sosial ini yang memang akan mengatur akan mengatur tingkah laku kita tinggal bermasyarakat. Karena kita makhluk sosial, karena kita berhubungan dengan manusia lagi, maka kita perlu mengatur tata kelakuannya seperti apa, sehingga aturan-aturan atau atau kelakuan-kelakuan kita ini tidak melanggar norma-norma atau tidak melanggar privasi orang lain. Nah, jadi kalau menurut Kecoran Ningrat sebetulnya ada 8, ini cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya menurut Kecoran Ningrat, pranata sosial ini memiliki 8 macam tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sosial, ya. Kenapa memenuhi kebutuhan sosial? Karena balik lagi, kita makhluk sosial, hidupnya tidak sendiri, maka otomatis butuh yang namanya kekerabatan. 2, bertujuan untuk mata pencaharian, udah pasti. Nggak mungkin kalau misalnya kita hidup bermasyarakat, kita tidak mencari mata pencaharian atau tidak mencari pemenuhan kebutuhan pangan kita. Kemudian juga ada yang disebut dengan pengetahuan. Pendidikan ini penting, educational institute ini penting. Kenapa? Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakatnya, maka masyarakat tersebut sudah membentuk budaya-budaya baru. Nah, makanya materi setelah ini tuh ada materi tentang modernisasi dan globalisasi. Nah, kemudian juga Pranata ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan ilmiah manusia itu seperti apa? Misalnya kayak pengobatan, kemudian ya pengobatan sih ilmiah ya seperti itu. Kemudian bertujuan memenuhi kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan. Misalnya kita jadi dengan kebudayaan kita jadi paham yang namanya rekreasi, piknik, kemudian traveling ya, bahasa yang paling hits itu adalah traveling. Kemudian juga bertujuan yang pasti adalah berhubungan dengan Tuhan. Pranata sosial ini juga mengatur, makanya kenapa ada norma-norma di kita disebut dengan norma agama. Nah, norma agama ini sebetulnya mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Nah, selanjutnya ada pengaturan kehidupan bernegara, ada aturan-aturan supaya kita tidak melanggar aturan-aturan negara, itu penting karena kenapa? Ketika kita sudah melanggar aturan-aturan negara, maka kita akan kena sanksi sosial, ya bisa seperti itu. Nah, sanksi sosial inilah yang cukup berbahaya karena bisa dikucilkan, minder, dan lain sebagainya. Kemudian ada pranata yang mengurus kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani seperti apa? Nah, pranata ini yang mengatur bagaimana cara kita menggunakan fasilitas umum, berolahraga, nah seperti itu.
Terus apa sih sebetulnya yang menjadi fungsi pranata sosial? Pertama, sebagai yang namanya keutuhan masyarakat. Jadi bisa dikategorikan masyarakatnya utuh kalau misalnya dia punya pranata sosial atau aturan-aturan yang ada di masyarakat tersebut. Terus sebagai social control atau kontrol sosial. Karena kenapa? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosialisasi dengan orang lain, maka kita tidak bisa seenaknya. Ada aturan-aturan yang mengikat supaya kita bisa saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Yang ketiga, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Kalau pranata sosial ini adalah gunanya untuk agar masyarakat tuh paham. Kalau misalnya hidup bermasyarakat, hidup bernegara, itu ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi. Dipenuhi untuk siapa? Bukan dipenuhi untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk kenyamanan bersama. Nah, itu yang paling penting. Untuk kenyamanan bersama. Terus, apa yang dikategorikan sebagai ciri-ciri pranata sosial? Nah, ciri-ciri pranata sosial itu pertama, memiliki lambang-lambang atau ciri khas, seperti kita punya lambang negara, atau misalnya ada simbol-simbol, baik itu komunitas ataupun yang lainnya. Dua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Misalnya kalau tingkat kekekalan ini tuh berapa lama sih kebudayaan ini dianut turun-temurun. Nah, kalau makin turun-temurun, maka itu makin kekal. Kemudian tertulis dan tidak tertulis, ya. Makanya coba dicek ada tidak aturan, norma-norma yang tertulis, tidak ada. Norma-norma ini tidak tertulis, tapi norma-norma ini diingat oleh masyarakat dan turun-temurun. Nah, kemudian selain itu juga merupakan satu sistem pola pemikiran dan pola perilaku yang berwujud aktivitas. Jadi kalau ciri-ciri pranata sosial, kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas itu berdasarkan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat ya sudah pasti. Punya tujuan yang jelas juga, kemudian ada peralatan-peralatan yang digunakan. Peralatan itu apa? Misalnya peralatan untuk membangun rumah, makan, transportasi, kemudian teknologi dan sebagainya itu merupakan peralatan sosial. Karena makanya kenapa di Baduy tidak boleh ada handphone, karena itu tidak masuk ke dalam pranata sosialnya gitu. Tidak masuk ke dalam pranata sosial. Beda dengan kita, kalau di kita, masa sampai zaman sekarang di era modern nggak ada yang pegang handphone, misalnya seperti itu. Berarti kan beda dengan pranata sosial warga kota, itu yang membedakan. Karena ada tujuan yang dicapai bersama. Nah, terus ada apa aja nih jenis-jenis pranata sosialnya? Jenis-jenis pranata sosialnya itu ada agama, pendidikan, keluarga, politik, dan ekonomi. Kita mulai dari yang pertama, ini pranata agama. Seperti apa ya pranata agama ini? Nah, si pranata agama ini menjelaskan bahwa sebetulnya kita memiliki berbagai macam agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ritual beribadahnya berbeda, kemudian Tuhan yang disembahnya pun berbeda. Nah, sehingga bagaimana kita menangkap bahwa itu merupakan satu unsur keyakinan kita dan itu menjadi satu bagian dari agama kita. Pertama, itu iman. Nah, iman ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan keduniawian. Nah, iman ini nggak bisa ditakar. Kenapa tidak bisa ditakar? Karena ukuran keimanan seseorang itu berbeda. Kenapa berbeda ukuran keimanan seseorang? Ya, balik lagi, ini adalah sesuatu yang individualistik, tapi berpengaruh secara heterogen atau secara masyarakat. Ya agama-agama saya nggak ngaruh. Iya memang kalian yang nggak menganut agama apapun, tapi akan berpengaruh dengan orang yang beragama sehingga mereka merasa terusik. Makanya kenapa ada pranata agama supaya mengikat sehingga di Indonesia wajib meskipun kita tidak percaya Tuhan di KTP itu wajib ada yang namanya agama gitu. Dua, ada transendental. Nah, transendental ini adalah sesuatu hal yang di luar nalar kita atau bersangkutan dengan di luar jangkauan manusia. Seperti misalnya kepercayaan orang-orang bakar menyan, terus ngasih sajen ke laut pantai selatan, kemudian ke Ratu Pantai Selatan, terus apalagi tuh mandi kembang. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu hal yang di luar nalar kita. Kalau kita ya nggak mandi ngapain pakai kembang gitu ya misalnya. Tapi kan buat orang-orang yang memiliki kepercayaan tertentu dan itu tidak bisa diukur dengan keilmuan kita, hanya belief, hanya kepercayaan, maka itu akan menjadi aturan untuk pranata agamanya sendiri. Nah, pranata agama ini juga memiliki fungsi pokok untuk pedoman manusia. Kenapa sih menjadi fungsi pokok untuk pedoman manusia?
Karena, pada dasarnya pokok tersebut ini pertama, eee, si manusia ini tuh atau si masyarakat ini tuh jadi mencari identitas moralnya. Karena balik lagi aturan yang paling kuat, dasar yang paling kuat di agama apapun itu pasti pasti agama. Ya, identitas moralnya itu pasti dilihat dari agamanya. 2, menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. Kenapa sih harus dijelaskan arah dan tujuan hidup manusia? Karena, balik lagi, pedoman-pedoman yang di awal yang dilakukan itu biasanya based on kitab suci yang memang dianut oleh agamanya masing-masing, sehingga menjelaskan arah dan tujuan. Kemudian pasti meningkatkan kehidupan sosial, semakin beriman seseorang, maka tindak kejahatan akan semakin minim. Semakin dia jauh dari agama, maka akan semakin berantakan kehidupan sosialnya. Biasanya seperti itu. Kemudian juga mengatur hubungannya dengan manusia, bagaimana bersikap baik dengan manusia, bagaimana menjaga lingkungan, itu juga diatur dalam si Pranata Agama ini sendiri. Lanjut, ada yang disebut dengan pranata pendidikan. Nah, pranata pendidikan ini lebih kepada bagaimana proses membimbing manusia dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Oh ya, dari asalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan ini prosesnya interaksinya berdasarkan atas kesadaran diri sendiri. Makanya kenapa pendidikan ini dibagi menjadi dua, ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang wajib diikuti melalui jenjang sosial, jenjang sekolah. Kenapa ini wajib? Supaya, tidak, apa ya, supaya tidak, terhambat atau bukan terhambat ya, tapi lebih tepatnya supaya mampu mengadaptasi, mampu menerima yang namanya era modernisasi ke depannya, era globalisasi ke depannya, sehingga tidak terjadi yang namanya subculture, gitu. Nah, kemudian di sini juga, lebih kepada, ada beberapa faktor terhadap penyataannya, misalnya mengandung arti bahwa pendidikan ini, merupakan, sesuatu yang berdasarkan kebudayaan, di dalamnya ada masyarakat. Karena balik lagi, dengan, memiliki pendidikan yang baik, maka ada tahap perkembangan hidup yang terus-menerus dan menjadi baik juga. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pranata, ada juga yang disebut dengan pranata keluarga. Nah, pranata keluarga ini seperti apa sih? Nah, pranata keluarga ini lebih kepada, pranata keluarga ini tuh lebih kepada, satuan sosial, tapi kecil ya, satuan sosial tapi kecil dan mendasar. Jadi makanya kenapa keluarga merupakan unsur paling kecil dari, masyarakat. Karena, dari keluargalah terbentuk yang namanya pola perilaku, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, ini juga, apa saja sih sebetulnya yang menjadi fungsi peranata keluarga? Pertama, menjadi fungsi perlindungan. Ada pepatah yang mengatakan, ya kita nggak akan bisa jauh kemana-mana kalau misalnya lingkungan tidak mau menerima, keluarga akan selalu menerima. Gitu. Kemudian ada fungsi reproduksi untuk menghasilkan keturunan, itu sudah pasti. Ada fungsi sosialisasi, karena kita makhluk sosial, pasti kita akan berhubungan dengan satu sama lain. Itu yang paling penting. Ada fungsi afeksi. Afeksi adalah kepuasan terhadap batin kita, bahwa kita merupakan bagian dari unsur kebudayaan itu sendiri. Terus ada fungsi ekonomi, karena dengan berkeluarga, maka otomatis, kita paham bagaimana cara mengatur ekonomi atau menghasilkan uang, memberikan uang. Nah, ini ada perasaan-perasaan yang pada akhirnya kenapa keluarga dikatakan sebagai satuan sosial yang paling kecil dan dasar. Nah, terus ada yang disebut dengan pranata politik. Apa sih yang disebut dengan pranata politik? Nah, si pranata politik ini lebih kepada, peraturan-peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan dan bagaimana memilih pemimpin yang berwibawa. Jadi, kenapa politik merupakan salah satu unsur bagian dari kebudayaan? Karena politik ini, sadar atau tidak, adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri, bagian dari masyarakat. Sehingga ada hak dan wewenang yang dipilih. Ibu pernah bilang sebelumnya, dari materi, sebelum UTS, bahwa coba dicek, pernah nggak sih, presiden kita itu, non-Jawa, ya, suku Jawa, pasti rata-rata Jawa, bahkan mayoritas Jawa, hampir semuanya Jawa gitu, nggak ada presidennya bukan di tanah Jawa. Nah, artinya ada unsur politik di dalamnya, bahwa yang mau tidak mau karena dulu presiden kita orang Jawa, sampai sekarang presiden yang sekarang semua orang Jawa, ya. Keren kayaknya kalau misalnya nanti suatu saat presiden kita ada yang bukan orang Jawa ya. Tapi kalau wakil banyak yang bukan orang Jawa. Nah, kemudian, Perata ini memiliki beberapa fungsi. Pertama, pasti dia melembaga dan, punya undang-undangnya. Terus, memiliki pelayanan umum yang baik dan, melindungi warga negara.
semakin kita punya aturan berpolitik, maka kita akan merasa aman dan terlindungi dan diakui sebagai warga negara. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, kemudian ada yang disebut, dengan peranata ekonomi. Peranata ekonomi ini seperti apa? Peranata ekonomi adalah sistem norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku individu. Jadi sebetulnya tingkah laku individu ini diatur oleh ekonomi. Makanya kita bisa yang disebut dengan kaum sosialita. Itu cara bergayanya berbeda, cara berbicara berbeda, attitude tuh dilihat. Karena kenapa? Balik lagi ada peranata ekonomi di dalamnya. Nah, peranata ekonomi inilah yang membuat pada akhirnya dia menjadi apa ya, peranata ekonomi inilah, yang, menyebabkan seseorang menjadi, satu hal yang, menarik gitu ya. Nah, terus, apa nih yang disebut dengan fungsi peranata ekonomi? Pertama, udah pasti mengatur konsumsi barang dan jasa kita. Jadi kita tahu, pengeluaran dan penghasilan kita seperti apa, untuk mengatur kita tuh butuh nggak sih barang ini atau hanya sekedar ingin. Nah, itu yang membedakan. Kalau kita sudah tahu peranata ekonominya, kita tahu nih, ini apakah kebutuhan atau keinginan. Terus kita juga tahu bagaimana memutarkan uang ini. Makanya biasanya orang akan berjualan. Nah, itu yang disebut dengan distribusi barang dan jasa. Dan bagaimana justru kita memproduksi barang sehingga kita bisa jadi produsen. Makanya ekonomi ini biasanya menjadi tolak ukur seseorang berhasil atau tidak. Dan itu ada dalam tatanan unsur masyarakat. Makanya dalam unsur masyarakat peranata ekonomi itu berbeda-beda. Ada yang disebut dengan kelas-kelasnya, ada kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas. Nah, istilah-istilah itu masuk ke dalam peranata ekonomi. Kayak gitu. Yang ini materinya cukup banyak, jadi didengarkan pelan-pelan ya, karena Ibu, berbicaranya cukup cepat. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.